Saya Fia Buzinsari akan membahas yaitu materi pertama dalam pengantar laboratorium akuntansi yaitu dengan deskripsinya yaitu PT Retail Sukses merupakan perusahaan dagang yang sukses memiliki toko swalayan di 10 kota besar di Indonesia. Pada bulan Mei 2025, PT Retail Sukses melakukan transaksi dengan detail sebagai berikut. Oke, di sini soalnya yaitu disuruh membuat jurnal umum dari soal ini. Maka untuk membuat jurnal umum ini, yang pertama kita lakukan, kita buat judulnya yaitu PT Retail Sukses, yaitu jurnal umum, yaitu periodenya Mei 2025. Ya, untuk tabelnya seperti ini, di mana yang pertama yang perlu kita isi yaitu tanggal transaksi yang pertama, 1 Mei. Pemilik menyetor modal awal perusahaan sebesar 100 juta rupiah dalam bentuk kas. Maka kita buat tanggalnya, berarti 1 Mei 2025. Kemudian, pemilik menyetor modal awal ke perusahaan. Berarti kan di sini yang bertambah yaitu kas dan juga modal. Berarti di debitnya yang pertama kas, kreditnya modal. Oke, berarti kasnya berapa? 100 juta. Selanjutnya, perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 15 juta rupiah. Kalau ada kata-kata membeli peralatan kantor atau kata-kata membeli berarti aset kita itu pasti bertambah. Jadi tanggal 2 Mei 2025 yaitu peralatan kantor. Selanjutnya lawan transaksinya berarti kan lawan transaksi ini berarti membeli secara kredit. Berarti kalau kredit pasti utang. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei yaitu perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Berarti kan perlengkapan ini termasuk aset. Kalau aset bertambah di debit. Jadi kita catat dulu 3 Mei 2025 berarti perlengkapan. Membeli secara tunai berarti kasnya berkurang, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 5 Mei, yaitu dibeli persediaan barang dagang secara kredit dari PT Sukses Abadi. Maka kita catat 5 Mei itu membeli persediaan barang dagang secara kredit. Jadi persediaan kita bertambah barang dagang dan juga utang kita juga bertambah. Utang dagang atau utang usaha yaitu PT Sukses Abadi sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 6 Mei, dibayar biaya listrik dan air secara tunai. Berarti di sini tanggal 6 Mei dibayar biaya listrik dan air. Berarti kan di sini akunnya pasti biaya listrik dan air. Biaya listrik dan air. Lawannya apa? Kalau kita ada kata-katanya dibayar secara tunai, berarti dia pasti lawannya kas.
Jadi kreditnya itu cash sebesar 1.200.000. Soal selanjutnya, tanggal 10 Mei. Perusahaan melakukan penjualan barang dagang secara tunai senilai 20 juta rupiah dengan harga pokok penjualan yaitu 12 juta rupiah. Di sini, tadi kan kita mencatatnya persediaan di dalam akuntansi ada dua metode. Yang metode pertama yaitu metode periodik dan perpetual. Kalau kita catat sebagai persediaan barang dagang, berarti kita mencatatnya sebagai metode perpetual. Maka di sini menjual secara tunai, berarti kan kalau menjual secara tunai, kas kita pasti bertambah. Kemudian penjualan, namanya penjualan. Penjualan bertambah di kredit. Oke, selanjutnya karena kita memakai metode perpetual, berarti kita catat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan. Apa lawannya? Persediaan barang dagang. Senilai 8 juta, 12 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 12 Mei. Menerima pembayaran piutang dari pelanggan sebesar 8 juta rupiah. Menerima pembayaran piutang, berarti kan kita menerima uang dari pelanggan. Jika kita bertambah, berarti dan piutang kita berkurang, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 15 Mei, dibayar biaya sewa toko. Dia berarti di sini kan akunnya biaya sewa. Biaya secara tunai. Kalau ada kata-kata secara tunai, berarti kita menggunakan kas. Itu sebesar 4 juta rupiah. Untuk selanjutnya, tanggal 18 Mei, membayar biaya iklan sebesar 2.500.000 secara tunai. Berarti membayar biaya iklan, berarti biaya iklan. Secara tunai, berarti kasnya berkurang. 500. Selanjutnya, perusahaan membayar utang kepada PT Susus Abadi sebesar 15 juta rupiah. Jadi, utang dia kan berutang tadi tanggal 5 Mei. Dia bayar utangnya, berarti utang kita berkurang. Kalau utang berkurang di debit. Saldo normal utang itu kan di kredit. Kalau berkurang berarti dia di debit. Oke? Membayar utang berarti membayar dengan kas. Itu sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, membeli kendaraan operasional secara kredit. Membeli kendaraan, berarti aset kita bertambah, yaitu kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Membeli kendaraan tadi secara kredit, berarti utang kita bertambah. Selanjutnya, tanggal 25 Mei, diterima pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Berarti kan pendapatan jasa. Kalau pendapatan bertambah di kredit. Pendapatan jasa.
Kalau kita menerima pendapatan, berarti kan kita menerima uang. Uang itu dalam bentuk itu namanya kas. Itu sebesar 3 juta rupiah. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Tanggal 25. Selanjutnya tanggal 26 Mei. Diterima pendapatan sewa. Berarti sama kayak jumlah tanggal 20 Mei, 25 Mei itu kas dan pendapatan sewa sebesar 4.500.000. Selanjutnya, tanggal 28 Mei. 28 Mei gimana? Dibayar gaji karyawan untuk bulan Januari. Berarti biaya gaji. Kita bayar gaji karyawan berarti melalui kas. Intinya, kalau ada kata-kata membayar, berarti itu kas kita pasti dikredit. Kalau ada kata-kata menerima, berarti kas kita di debit. Dan ingat lagi ya, kalau dibeli secara tunai berarti melalui kas. Kalau dibeli secara kredit berarti utang. Dan jika dijual secara kredit, berarti itu piutang. Oke. Selanjutnya kan biaya gajinya 6 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 29 Mei. Dibayar cicilan utang kendaraan 5 juta rupiah. Tadi kan dia membeli kendaraan secara utang, kemudian dia cicil. Berarti kan utangnya berkurang dan dibayar melalui kas atau tunai, yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya 30 Mei. 30 Mei. Pemilik mengambil uang pribadi dari perusahaan sebesar 2 juta rupiah. Kalau ada kata-kata pemilik mengambil uang pribadi, itu namanya dalam akuntansi namanya prive. Prive ini kalau bertambah atau kita ambil berarti di debit. Berarti kan diambil uang kas perusahaan 2 juta. Ya, oke teman-teman. Dalam akuntansi juga kita harus memperhatikan ya, debit dan kreditnya ini harus sama. Oke, cukup sekian hari ini. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar dan juga bisa mengikuti les saya yaitu via Bujana Sari dan akan saya tulis di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih.